Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dakta dimanapun Anda berada, kembali lagi pada program Mutiara Hikmah Sore pukul 4 sore insyaallah sampai kurang lebih pukul 17.00. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Bersama saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi. Insyaallah pada sore menuju pukul 5 nanti kita akan sama-sama terus mengkaji apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis untuk senantiasa kita terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal salih. Mudah-mudahan rekan dakta dimanapun berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal ya, bulan Rabiul Awal. Setelah kita melewati bulan Muharram, Safar, nah kita masuk bulan ketiga di hari ke-17. Nah, hari ini bertepatan pada hari Rabu di tanggal 10 September 2025 Masehi. Tepatan langsung hari ini pada pukul 16:15. Nah, di kalender Hijriyah di bulan Islam di tahun 1447 ini kita masuk hari ke-17. Hari ini termasuk di bulan sebelumnya, bahkan ya kita sudah sering mendengar bahwasanya bulan Rabiul Awal itu merupakan bulan cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak aneh di bulan Rabiul Awal ini atau bulan Maulud dalam bahasa Jawa dan Sunda bisa disebut bulan cinta Nabi. Nah, mengapa? Sebab di bulan ini beberapa komunitas Muslim biasa merayakan perayaan-perayaan yang mengekspresikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perayaan Maulid itu pun atau istilahnya Maulidan ini biasa disebut juga ritual tahunan yang memang selalu tidak boleh terlewatkan, bahkan di istana negara sekalipun. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berbicara tentang bulan cinta Nabi ini di bulan Rabiul Awal ya. Ini tentunya bulan-bulan yang memang terus senantiasa menghampiri kita. Karena disadari atau tidak, baik kita hindari atau tidak, kita yang Allah masih berikan kesempatan hidup sampai hari ini. Di tahun 2025 Masehi, tahun 1447 Hijriah. Hakikatnya setiap bulan ini akan terus mendatangi kita. Namun setiap momentum setiap bulannya ini pasti kita akan rasakan dan kita alami. Nah, hakikatnya setiap bulan itu terus menghampiri kita. Dari bulan Muharram, di dalamnya ada peristiwa apa, termasuk bulan Safar, di dalamnya ada peristiwa apa, termasuk bulan Rabiul Awal ini. Dan sudah menjadi aktivitas tahunan, bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, bukan di tanggal 12 Rabiul Awal saja. Bulan cinta Nabi ini diperingati oleh sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia kita tercinta ini. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, bahkan jauh-jauh hari sebelum bulan Rabiul Awal di bulan Safar, baik setelah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nanti ada di bulan Rajab, Sya'ban, itu masih karena kecintaan sebagian umat Islam yang mereka masih terus memperingati perayaan kelahiran Nabi ini. Nah, tentunya sebagian Muslim pun di antara kita ada yang mengekspresikan kecintaannya dengan
merayakan kelahiran Nabi ini. Nah, sebaliknya ada juga sebagian muslim di antara kita yang memang tidak merayakannya sama sekali. Nah, tentunya dalam bab ini baik yang merayakan, memperingati, itu mungkin menghargai juga mereka kepada mereka yang tidak memperingati sama sekali. Karena mungkin wujud kecintaan ekspresi mereka itu tidak dengan dalam rangka memperingati. Juga tidak usah ada istilah statement mereka yang tidak memperingati itu tidak mencintai Nabi atau tidak sayang kepada Nabi. Sebaliknya, mereka pun yang mereka tidak merayakan, tidak memperingati kelahiran Nabi. Nah, alangkah baiknya pun mereka menghargai mereka yang mereka mungkin mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dalam konteks ijtihad ini, dalam bab menghargai ini perlu sifat takwa yang dimunculkan dalam hati paling dalam. Karena setiap tahun ini pasti momentum seperti ini berulang dan berulang setiap tahunnya. Nah, bagaimana sikap hati kita dalam menghargai perbedaan pendapat ini tentunya perlu diwujudkan hati dengan mewujudkannya dengan hati yang betul-betul dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena salah satu di antara ciri orang yang paling takwa itu adalah mereka yang bisa menghargai perbedaan pendapat walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat dirinya sendiri. Nah, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi memang yang namanya perbedaan itu memang sulit untuk disikapi oleh sebagian daripada kita. Namun yang namanya setiap kelompok pasti berbangga dengan kelompoknya masing-masing, itu sudah sunatullah. Namun bagaimana kita meraih takwa di sini agar kita tidak saling merasa paling benar, menganggap kelompok lain salah. Nah, ini yang harus diwujudkan. Maka perlunya ilmu yang bukan dadakan tapi harus ada didikan, ilmu yang harus terus dikaji. Nah, bagaimana sejarah Maulid Nabi itu terjadi, atau kita mengkaji bagaimana peristiwa betul-betul kelahiran Nabi ini sehingga umat Islam mengerti bagaimana menyikapinya dengan bijaksana. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang jauh lebih penting daripada sekedar memperingati ataupun mungkin tidak memperingati. Nah, mungkin para ulama menjelaskan bahwasanya yang disebut cinta itu bukan hanya sekadar ucapan. Cinta itu bukan hanya sekedar klaim saya cinta tanpa bukti nyata, tanpa adanya pengorbanan dari kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang jauh lebih penting daripada sekedar perdebatan antara yang memperingati atau tidak, yang lebih penting daripada itu bagaimana kita bisa betul-betul bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam masalah akidah, ibadah dan muamalah. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an surat ketiga Ali Imran di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum." Katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jaminannya ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, juga mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan kecintaan, mengasihi, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Penyayang juga Maha Pengampun. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala,
Ibnu Jarir At-Tabari mengemukakan beberapa riwayat tentang asbabun nuzul atau latar belakang historis turun ayat ini. Nah, di mana ada beberapa orang-orang yang datang kepada Nabi SAW dan mereka menyatakan sungguh kami benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari itu maka turunlah ayat ini. Nah, sementara di riwayat lain beberapa orang Kristen Najran pernah menyatakan hal yang serupa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka juga bersikukuh dengan pengkultusannya kepada Nabi Isa dan pada agama Kristen mereka. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan ayat yang barusan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sementara itu Wahbah Juhaili mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa ayat ini tuh diturunkan terkait pengakuan orang Yahudi dan Kristen sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah surat kelima ayat 18. Nah, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, melainkan kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Nah, maka dari sejumlah riwayat lain, Ibnu Katsir memberikan catatan. Ayat yang mulia ini memutuskan bahwa siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menggunakan thariqah Muhammadiyah. Thariqah Muhammadiyah itu jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya ia batal dalam pengakuannya sampai ia mengikuti syariat Muhammad dan agamanya dalam seluruh perkataan dan perbuatan. Sebagaimana telah dikemukakan Rasulullah dalam salah satu riwayat sahih, siapa yang beramal suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu pasti tertolak. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, artinya klaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada Nabi semuanya bisa dinyatakan tidak benar jika tidak sampai ittabi'uni. Ya, makanya di dalam ayat tersebut tadi kan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti ajaran yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih jika klaim cinta tersebut malah disertai dengan pengamalan yang memang beberapa amalan yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak digariskan oleh Nabi, meskipun sang pengamal mengklaim bahwa amal-amal tersebut baik atau sangat baik, maka semuanya akan tertolak alias fahuwa raddun. Raddada yuraddidu itu artinya tertolak. Maka sahabat Anas bin Malik meriwayatkan ada 3 orang sahabat Nabi yang datang bertamu ke rumah Nabi. Sebelum mereka diterima oleh Nabi, mereka bertanya kepada istri beliau tentang ibadah Nabi SAW. Maka istri Nabi pun memberitahukan bahwa Nabi itu rajin saum di siang hari, tetapi tetap buka di malam hari. Nabi rajin sholat tahajud setiap malam, tapi Nabi pun tetap menyisakan sedikit waktunya untuk tidur malam. Maka daripada itu Nabi pun menjauhi zina, kata istrinya, dalam level sekecil apapun. Tetapi beliau tetap menikahi beberapa istri. Setelah diberitahu seperti itu, maka menganggap bahwasannya amal-amal tersebut terlalu sedikit untuk ukuran mereka, untuk ukuran level Nabi SAW yang sudah dijamin diampuni dosanya, maka mungkin itu sudah cukup untuk mereka. Nah, maka mereka pun bertekad untuk menambah amalan-amalan yang melebihi amal yang dicontohkan Nabi. Tetapi rupanya Nabi mendengar obrolan mereka dari dalam rumah Nabi, maka langsung dari situ Nabi memarahi mereka. Nah, ini terjadinya marahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika itu. Karena yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terlebih di
dalam hadis Sahih Bukhari juga masih di kitab Al-Iman ya. Di kitab Al-Iman bab hubir rasul minal iman nomor 14 dan 15. Juga di Sahih Muslim kitab Al-Iman bab wujub mahabbah Rasulillah nomor 177 dan 178. Nabi SAW menyatakan la yu'minu ahadukum. Nah, tidak disebut sempurna iman seseorang atau tidak sah. Jadi ada beberapa terjemah ya menerjemahkan, ada yang menyebutkan tidak sempurna iman seseorang, juga ada yang menyebutkan tidak sah seseorang beriman. Hatta aku na'ahaba ilai, sampai aku ini lebih dicintai min walidihi, ya, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Nah, dari hadis ini Nabi menjelaskan bahwa iman itu tidak serta-merta menjadi sebuah keimanan ketika Nabi tidak lebih dicintai. Maka Nabi itu harus betul-betul lebih dicintai daripada orang tua, daripada keturunan, anak-anak, juga lebih dicintai daripada manusia secara keseluruhan. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa Nabi itu harus betul-betul dicintai? Karena memang Nabi SAW betul-betul harus dicintai lebih dari apapun. Mungkin kalau diurutkan Allah terlebih dahulu, lalu Nabi Muhammad SAW, mungkin baru kalau kita punya guru atau misalkan seorang yang memang kita menjadikan mempunyai ilmu dari guru tersebut, mencintai orang tua, nah baru pasangan, baru anak, maka kecintaan kepada Nabi Muhammad itu harus lebih diprioritaskan ketimbang cinta kita kepada orang tua, kepada keturunan, bahkan kepada manusia secara keseluruhan. Nah, ketika ditanyakan bagaimana, kenapa kita harus mencintai Nabi SAW dengan betul-betul mencintai Nabi? Karena Nabi SAW lah yang akan menjadikan penentu keselamatan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling yang akan menjadi penentu kelak kenapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Nah, terlebih ada satu hadis. Nah, ini di Sahih Bukhari masih di kitab Al-Iman bab tafadulil iman fil amal nomor ke-22. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kita semua, nah rekan dakta termasuk saya yang berbicara, akan diintegrasi oleh malaikat. Jadi kita semua itu pasti mau tidak mau akan diintegrasi oleh malaikat kelak di alam kubur. Nah, yang akan ditanya kelak oleh malaikat di alam kubur itu bukan siapa orang tuamu, bukan siapa suami atau istrimu, siapa anak keturunanmu, berapa banyak hartamu, setinggi apa jabatanmu, akan tetapi sejauh mana ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya di Sahih Bukhari di kitab Al-Iman bab tafadulil iman fil amal nomor 22. Fayuqalu lahu, maka malaikat itu nanti pasti akan bertanya kepada kita mayit, kepada jenazah, kepada kita yang wafat. Nah, apa yang ditanyakan pertanyaan oleh malaikat kepada kita? Nah, tentunya pertanyaan ini yang kita pahami mayoritas khususnya di Muslim itu 3 pertanyaan yang bahkan kita juga sudah hafal pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan populer yang tersebar di kalangan para masyarakat hari ini, pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu atau siapa Tuhanmu? Maka jawabannya Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Lalu pertanyaan kedua, wama dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku itu adalah Islam. Nah, pertanyaan ketiga, wama nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaan inilah yang kita pahami sampai hari ini, yang bahkan kita juga mungkin sebagian dari antara kita sudah paham, sudah tahu 3 pertanyaan yang akan kelak dilontarkan kepada kita ketika kita wafat. Nah, padahal di kitab hadis Sahih Bukhari di bab tafadulil iman, di kitab Al-Iman bab tafadulil iman fil amal nomor 22, pertanyaan malaikat
itu selain pertanyaan yang 3 tadi, nanti payuqalu lahu, malaikat akan bertanya kepada kita. Maka kata Nabi menjelaskan dengan rinci, dengan detail. Fa'amal mu'min. Adapun orang-orang yang mukmin, aul mukin, juga orang-orang yang yakin. Apa yang ditanyakan malaikat? Malaikat bertanya kepada kita, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui tentang sosok seseorang ini? Jadi malaikat memperlihatkan sosok seseorang. Yang sosok seorang itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, pa'amal mu'min, nanti akan ada beberapa orang. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, aul mukin, atau orang-orang yang yakin. Mereka pasti akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan tentunya pertanyaan ini tidak bisa kita hafal dari hari ini, juga kita tidak hafal, kita hafal ini jawabannya. Melainkan betul-betul tergantung bagaimana ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan malaikat yang dilontarkan kepada mayit nanti, kepada jenazah, termasuk pada kita ketika kita wafat, pertanyaan ma ilmuka bihadzal rajul. Hei mayit, apa yang kamu tahu tentang orang ini? Apa yang kamu ketahui tentang seseorang ini? Maka orang-orang yang beriman, kata Nabi, pa'amal mu'min awul mukin, atau orang-orang yang yakin, pasti mereka mengatakan otomatis. Di anak muda kita istilahnya auto, pasti otomatis menjawab. Fayaqulu, orang yang beriman, baik orang yang yakin, pasti akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Apa jawaban dari kita? Huwa Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, ya, kita menjelaskan kepada malaikat, huwa Muhammadun, itu matu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mayit menjelaskan kepada malaikat, kita menjawab pertanyaan malaikat dengan pertanyaan yang tadi. Ja'ana bil bayinat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ja'ana, datang kepada kami, bil bayinat, dengan penjelasan Al-Quran dan hadis. Al-bayinat di situ maksudnya Al-Quran dan hadis. Bahkan wal huda, Nabi itu membawa petunjuk. Kita tidak mungkin tahu mana yang halal, mana yang haram kalau tidak diajarkan Nabi. Kita tidak akan mungkin tahu mana yang jalan yang membawa keselamatan, jalan yang membawa kesesatan, kecuali diberikan tahu oleh Nabi. Dan kita tidak akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah kalau tidak diajarkan Nabi. Nah, bahkan selain jawaban ja'ana bil bayinat wal huda, kita pun menjawab kepada malaikat, fa'ajabna, kami menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak aneh kenapa umat Islam, khususnya terusus di Indonesia kita tercinta ini, mengapa sebagian di antara kita menyambut betul-betul kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tidak sejaman dengan Nabi, padahal kita tidak hidup barengan dengan Nabi, padahal kita tidak bersama-sama Nabi, tidak bersama-sama para sahabat, tetapi kelahirannya saja sebagian muslim di kita sampai-sampai diperingati. Nah, kita menyambut di hadis ini jelas, fa'ajabna, kami menyambut betul-betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, jawaban kita kepada malaikat pun belum sampai di situ. Kita berikrar kepada malaikat, amanna wattaba'na, kami beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan titik poin utama daripada jawaban kita kepada malaikat, wattaba'na atau ittaba'na, kami mengikuti apa yang diajarkan Nabi dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah. Nah, maka titik tekannya itu ada di kalimat ittabi'na atau ittaba'yat tabi'u, ittiba'ur rasul. Maka di surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Di hadis pun sama,
ketika mayit orang yang beriman, orang yang yakin, mereka pasti auto menjawab amanah wattaba'na. Kami beriman dan kami mengikuti apa yang diajarkan Nabi dalam masalah akidah, ibadah dan bermuamalah. Nah, maka rekan dakta yang sama-sama menghadap ridho dan maghfirah Allah, jawaban ini tidak bisa kita hafal dari hari ini. Walaupun kita sudah mengetahui hadisnya, tentu masih tanggung jawab, tugas besar kita, kewajiban kita sebagai muslim, bagaimana sejauh mana kecintaan kita dalam mentaati Nabi Muhammad SAW. Tentunya bagaimana kita mengikuti Nabi dalam berakidah, beribadah, dan bagaimana Nabi bermuamalah. Karena yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang ragu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, ketika kita sudah mengutarakan jawaban kita kepada malaikat, fayuqalu lahu, malaikat pun langsung berkata kepada mayit yang orang yang beriman dan orang yang yakin tadi, nam solihan faqad alimna in kunta lamukinan. Nah, kata malaikat kepada mayit yang beriman dan yang yakin tadi, tidurlah kamu dengan baik, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau adalah orang-orang yang yakin. Sementara itu rekan dakta, pa'amal munafik, orang-orang yang munafik, orang-orang kafir, bukan orang-orang beriman, awal murtab atau orang-orang yang ragu, payakulu, berbeda dengan orang yang beriman, mereka akan berkata, la adri sami'tun nas yakulun, aku tidak tahu siapa dia. Jadi orang yang ragu dan orang yang munafik itu tidak tahu ketika mereka diperlihatkan sosok Nabi Muhammad SAW. La adri, jawaban mereka, aku tidak tahu siapa dia. Sami'tun nas yakulun, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, syai'an fakultu, maka aku pun mengikutinya. Nah, dari jawaban ini tentunya tergambar berbeda. Jawaban orang-orang beriman, jawaban orang-orang yang yakin, jawaban orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang ragu. Kita bisa bedakan ketika malaikat nanti mengintegrasi orang yang beriman dan orang yang munafik, akan ada perbedaan jawaban dari mereka. Tentunya itu bergantung bagaimana ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam bagaimana Nabi berakidah, dalam bagaimana Nabi beribadah, dan dalam bagaimana Nabi bermuamalah. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru pertanyaan integrasi di alam kubur. Nah, nanti di kitab Riyadhus Shalihin, nah, di babul amanah akan ada hadis penjelasan tentang sirat. Nah, sirat ini adalah yang dipahami umumnya oleh kita adalah rambut dibelah 7. Jadi sirat itu katanya rambut dibelah 7. Padahal yang dimaksud sirat itu bukan rambut dibelah 7, tapi sirat itu adalah suatu jembatan yang jembatan tersebut seperti sehelai rambut. Bayangkan rekan dakta, jembatan tipisnya seperti sehelai rambut, bukan seperti rambut dibelah 7. Nah, jalannya sangat licin, menggelincirkan. Dan sirat ini berada di ala jasri jahanam, di atas neraka jahanam. Maka di antara kita semua nanti pasti akan melewati sirat tersebut. Artinya umat Islam itu akan semua melewati neraka terlebih dahulu. Maka di surat Maryam jelas Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imminkum ila wariduha. Di antara kalian itu pasti akan melewati sirat tersebut. Wa kana rabbika hatmam maqdiya. Itu sudah sebuah kemestian, pasti akan kita alami. Kita dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad pasti akan melewati sirat tersebut. Jembatan di atas neraka jahanam, ala jasri jahanam. Jasri itu dari jasrun, artinya jembatan. Jadi sirat itu sebuah jalan yang jalan itu tipis menggelincirkan seperti selai rambut,
yang berada di atas neraka jahanam, berarti kita semua akan melewati neraka terlebih dahulu sebelum kita semua akan masuk surga. Dan qadarullah wa masya'ala, orang yang pertama melewati sirat tersebut bukan Nabi Adam, bukan juga nabi-nabi yang lain, melainkan Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, kenapa kita harus mencintai Nabi? Kenapa kita harus mencintai Nabi dengan benar? Kenapa Nabi Muhammad itu betul-betul wajib kita cintai? Mengapa? Karena sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan betul-betul menjadi penentu penyelamat kita ketika kita nanti melewati sirat tersebut. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah, orang-orang akan melewati sirat tersebut dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang mereka melewati jembatan sirat tersebut dengan si cepat kilat. Ada juga yang kator patah ain, seperti kedipan mata. Kita berkedip. Nah, seperti itulah ada seseorang yang nanti lewat jembatan tersebut. Bahkan ada yang katoir, ada yang seperti naik burung, kalhison, ada yang seperti naik kuda. Jadi lewat jembatannya itu seperti naik kuda. Ada yang tertiup angin dan mereka selamat. Juga ada yang mereka itu berlari, ada yang mereka itu berjalan biasa saja. Nah, ada juga di antara orang-orang itu nanti akan mereka itu jatuh ke dalam neraka jahanam karena qadri amalihim, tergantung amalan kita selama kita di dunia. Nah, adanya perbedaan orang-orang yang melewati jembatan tersebut itu tergantung amalan kita selama di dunia. Dan di atas sirat tersebut ada yang namanya kalalib. Kalalib itu adalah tiang-tiang, ya, kaitan-kaitan yang siap menebas siapapun yang lewat sirat tersebut. Jadi orang yang melewat jembatan tersebut nanti akan kena tebasan kaitan-kaitan. Kalau kita mungkin gambarkan, walaupun tidak bisa kita gambarkan, kalau di pasar itu ada tukang daging sapi yang biasa dikaitkan oleh kaitannya, seperti itulah nanti kita akan melewat jembatan, ada yang terkena tebasan oleh pisau-pisau yang tajam dan langsung masuk ke dalam api neraka. Sedangkan nanti di ujung sirat ada seseorang, sosok Nabi Muhammad SAW, yang Nabi SAW di sana berdoa kepada Allah, yang kita hanya kenanya piranya itu bahasa umatku, atau bahasa Arabnya itu ummati. Padahal Nabi di ujung surat itu berdoa kepada Allah, Rabbi salim. Ya Rob, ya Tuhanku selamatkanlah. Bahkan sampai 3 kali, ya Rob salim, Rabbi salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka dengan wasilah doa daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang hampir masuk ke dalam api neraka, karena dengan syafaat doa daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tersebut pun selamat daripada api neraka. Dan daripada itu, itulah mengapa kita harus betul-betul mencintai Nabi. Syafaatnya pun kita akan dapati bagi kita yang betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran akidahnya, bagaimana Rasul berakidah, bagaimana Rasul beribadah, dan bagaimana Rasul bermuamalah. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada penjelasan yang tadi, sungguh mungkin begitu kita pahami kenapa kita betul-betul harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib memang kita cintai, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan betul-betul menjadi penyelamat, menjadi penentu keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat. Karena sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua kita, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh istri kita, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak kita, bahkan keluarga yang lain, mereka pun sama menggantungkan keselamatannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, bagaimana kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah? Tentunya itu mesti kita perlu ilmu. Maka mencintai Nabi itu lebih dari mencintai diri sendiri, bahkan lebih dari keluarga kita sendiri. Yang ini merupakan akidah yang sangat mendasar.
bagi seorang muslim. Akan tetapi tidak sedikit nanti kaum muslimin yang tulus mencintai Nabi dengan cinta yang salah kaprah. Ada mereka orang-orang yang mencintai Nabi tapi salah kaprah. Jadinya cinta itu pun bertepuk sebelah tangan. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah, maka beberapa ulama salaf ada yang sudah mengingatkan persoalan cinta bertepuk sebelah tangan ini. Nah, ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ya di Quran surat Ali Imran yang tadi, yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, ulama salaf menjelaskan bahwasannya laisa sya'nu an tuhibba. Yang pokok itu bukan klaim mencintai, innama sya'nu an tuhabba. Tetapi yang pokok itu bagaimana fakta bahwa kita itu dicintai. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31. Maka daripada itu menyatakan sungguh kami benar-benar cinta kepada Allah. Tidak lama daripada itu turunlah ayat yang tadi. Nah, beberapa kejadian pun terjadi ya, yang tadi dijelaskan di awal mukadimah. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita sebagai muslim, nah, bukan hanya sebatas mungkin memperingati seremonial kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam semata, tetapi bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana Nabi bersikap, bertingkah laku, berucap, bagaimana Nabi berakidah, keyakinan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah betul-betul murni tauhid, bagaimana Nabi beribadah, betul-betul Nabi itu beribadah sesuai apa yang harus kita ikuti, dan bagaimana dalam Nabi bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika akidah, ibadah dan muamalah ini kita betul-betul mengamalkan seperti apa yang Nabi amalkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ketika kelak kita diintegrasi oleh malaikat di alam kubur, ketika malaikat mengutarakan pertanyaannya dengan pertanyaan bukan hanya selain pertanyaan man rabbuka wa ma nabiyuka wa madinuka, tetapi malaikat pun bertanya ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Apa yang kamu ketahui tentang seseorang ini? Maka kita pun bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan mengucapkan huwa Muhammadun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayinat. Dia adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, utusan Allah alaihi salam. Dia datang kepadaku, kepada kami membawa penjelasan Al-Qur'an hadis. Wal huda, dan Rasul pun membawa petunjuk. Fa'ajabna kami menyambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka amanna wattaba'na, kami beriman dan kami mengikuti bagaimana Nabi berakidah, beribadah dan bermuamalah. Maka daripada itu, pengharapan yang kita harapkan daripada apa kelanjutan daripada pernyataan malaikat, maka malaikat pun akan berkata kepada kita semua, nam solihan hatta yaumal qiyamah. Tidur silakan dengan nyenyak, engkau akan dibangunkan kelak di yaumil akhir. Nah, ini gambaran sebuah pernyataan yang kita betul-betul harapkan nanti ketika kita wafat, ketika kita lulus daripada pertanyaan malaikat, karena kita betul-betul mengikuti Nabi, maka kalau kata orang Sunda, regreg, reus, tenang, kita sudah dipersilakan tidur dengan nyenyak dan kita akan kelak dibangkitkan di yaumil akhir. Maka daripada itu rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah, tentunya bagi kita sekali lagi yang tidak merayakan kelahiran Nabi, kita menghargai mereka yang memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena mungkin dengan mereka mengekspresikan kecintaannya, dengan seperti itulah mereka mengekspresikannya kecintaannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanpa memukul rata kita melarang atau bahkan kita berani menjustifikasi bahwasanya mereka tidak benar, kita yang paling benar. Dan mereka pun sama, yang merayakan menghargai mereka yang tidak merayakan. Jangan sampai ada statement yang bisa menyakiti hati kita sebagai muslim. Karena daripada itu, pihak yang melaksanakan Maulid Nabi di setiap tahunnya tidak perlu berlebihan dengan mengklaim bahwa perayaan ini adalah sunnah, sebab faktanya memang disepakati oleh para ulama
sebagai bid'ah yang tidak diajarkan Nabi dan diamalkan oleh para sahabat dan generasi salaf berikutnya. Demikian juga pihak yang mengharamkan perayaan Maulid tidak perlu berlebihan dengan menilai bid'ah Maulid sebagai bid'ah yang kafir. Nah, ini yang harus diluruskan. Lalu menilai orang-orang yang melaksanakannya sebagai ahlul bid'ah, sebagaimana hanya Syiah, Khawarij dan Ahmadiyah. Sebab titel-titel ahlul bid'ah hanya tepat ditujukan kepada mereka yang melegalkan bid'ah-bid'ah yang sampai derajatnya kafir. Bagi mereka yang sama-sama tidak mentolerir bid'ah Syiah dan yang semacamnya, tetapi menerima konsep bid'ah hasanah, masih tetap dikategorikan Ahlussunnah yang harus dijaga betul-betul hak-hak kemuslimannya. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Selebih dari itu, Nabi SAW jelas wajib dicintai di setiap waktu dan di setiap saat dengan melaksanakan semua sunnahnya. Dalam hal inilah sebenarnya keabsahan klaim cinta Nabi SAW didiskusikan, bukan dalam hal perayaan maulidnya. Bagaimana kita bisa berakidah, beribadah, dan bermuamalah. Semoga kita diberikan oleh Allah hati yang selamat, qalbun salim, bisa menghargai perbedaan pendapat, tentunya dengan ilmu yang kita miliki sampai hari ini. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada program Mutiara Hikmah di sore hari ini. Saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bersama di sini ditemani Bapak Toto Wahyudi, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di 107 FM Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin, rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.